Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin meminta kepada Pukat terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Kalau memang seandainya ada sesuatu yang janggal tapi kemudian hanya bersifat normatif saja, tidak dilakukan investigatif, apa yang salah menurut Pukat? Kenapa pada saat itu mungkin KPK apakah memang tidak ada celahnya untuk melakukan itu atau ya sudah memang secara undang-undang sebaiknya diserahkan saja ke institusi yang bersangkutan? Dalam hal ini ke Menkyu misalnya. Ya, memang LHKPN ini problemnya menurut saya adalah pertama soal sanksi gitu ya. Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN itu tidak jelas mengatur sanksi terhadap pelanggaran atas laporan LHKPN. Memang disebutkan ada sanksi administrasi, tetapi tidak diatur lebih lanjut. Nah, ada di dalam peraturan pemerintah tentang disiplin PNS, tetapi itu hanya khusus berlaku untuk PNS. Bagaimana kalau pelanggaran itu dilakukan oleh non-PNS seperti para elected official, para pejabat yang dipilih. Nah, saya melihat bahwa karena ketiadaan sanksi yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian LHKPN itu seakan-akan hanya menjadi formalitas. Benar, dari sisi persentase pelaporan, misalnya seperti Kementerian Keuangan, itu 100% melapor. Tetapi validitas isi laporan, menurut saya, itu masih menjadi problem. Nah, kalau kita dengar tadi penjelasan dari KPK, sudah lama tetapi sampai sekarang baru sekarang diseriusi karena viral, itu menunjukkan memang dari sisi sistem ada problem. Saya melihat yang kedua problem yang paling penting yang ini sangat mendasar adalah ketiadaan database yang terintegrasi antara nomor induk kependudukan dengan harta warga negara. Sehingga sebenarnya pembandingnya itu tidak jelas, ya, bahwa data kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan dalam LHKPN itu pasti belum semuanya. Ada harta-harta yang belum dilaporkan dalam bentuk mobil, dalam bentuk tanah, atau dalam bentuk saham yang diatasnamakan orang lain, pembantu, ajudan, saudara, famili yang bukan merupakan keluarga inti, sehingga itu tidak tercakup di dalam peraturan. Nah, itu semua memang bisa didekati dengan pendekatan TPPU, tetapi itu tetap susah. Kenapa? Karena kita belum punya database yang terintegrasi antara nomor induk kependudukan dengan harta warga negara, khususnya adalah harta penyelenggara negara. Sekali lagi saya mengatakan ini memang karena problem sistem. Belum lagi saya mengatakan bahwa kita belum punya instrumen hukum yang efektif. Hukum ada, tetapi tidak efektif saya katakan, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset-Aset Kejahatan. Saya selalu katakan ini, kenapa? Karena itulah instrumen yang bisa secara efektif merampas aset hasil kejahatan seperti yang diduga dimiliki oleh para penyelenggara negara dengan rekening gendut melebihi profil penghasilan sahnya. Oke, baik. Saya ingin ke mantan Ketua PPATK, Pak Yunus Hussein. Pak Yunus Hussein, pada saat PPATK melaporkan laporan hasil analisanya, sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari PPATK? Apakah memang untuk di TPPU-kan orang-orang ini atau bagaimana? Saya mohon izin untuk menayangkan LHA ya, contohnya ya. Baik. Boleh nggak? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Biar tahu barangnya ini, tolong di-able dulu saya untuk menayangkan ini, tolong ya. Oke, sambil menunggu sambil dijelaskan, Pak. LHA tapi nggak tahu barangnya itu ya. Tolong saya dikasih izin untuk screen sharing sebentar, ada contoh LHA gitu. Baik, kami akan mintakan ke tim supporting kami untuk bisa mengaktifkan screen share-nya. Jangan di-disable, aktifkan dong. Baik, sambil menunggu sambil dijelaskan, Pak. Dari KPK bilang LHA itu transaksi itu nggak tepat. Kalau laporan transaksi itu yang melaporkan penyedia jasa keuangan. PPATK menerima berbagai macam laporan, dia perdalam, dia analisis, berikan nilai tambah. Kemudian kalau ada indikasi pidana, teruskan ke penegak hukum. Kalau enggak, disimpan lagi di database. Yang mana saya yang didalami, pertama yang besar-besar, yang kedua menyangkut penyelenggara negara atau sedang terkait dengan kasusnya itu. Dan LHA ini barang setengah matang kalau menurut saya. Lain dengan LHKPN yang masih mentah sama sekali dari di pejabat itu. Kalau LHA ini sudah ada nilai tambah, ada analis-analis yang spesialis yang sudah bisa di screen share gitu. Sepertinya Pak Yunus. Bisa saya screen. Silakan Pak Yunus. Bisa nih. Sudah bisa di share screen? Bisa ya. Jadi ini saya kasih contoh LH ya, gini formatnya. Jadi jangan kita bicara binatang namanya LH tapi nggak pernah
lihat gimana sih barangnya itu. Baik. Waduh, kok Ini nggak bisa LHA yang jalan ya, saudara, benar-benar disampaikan pada saat itu ya, Pak? Oh enggak, ini contoh aja. Contoh saja, baik. Ini kok nggak bisa bergerak ya? Kalau Mas, belum bisa jalan nih. Ya, sambil dijelaskan saja tidak apa-apa, Pak. Ya, jadi sistematika LHA itu biar teman-teman pada tahu. Pertama, nomor satu itu kasus posisi. Apa kasus posisi? Bukan transaksi yang kita ceritakan di situ. Yang kedua baru profil nasabahnya, siapa nasabah itu. Ketiga hasil analisis. Keempat kesimpulan. Itu sistematika. Jadi kalau tadi disebut LHA itu cuma transaksi, keliru besar. Keliru besar, bukan itu. Memang dia sumbernya dari transaksi. Tapi kita analisis dulu, baru kita lihat kasus posisinya, profilnya. Kasus posisi biasanya seperti apa, Pak? Bagaimana indikasi pidananya? Untuk ke bawah malah ya. Baru kesimpulan. Yang sebelah jadi kiri bukan sepertinya, transaksi aja. Nah ini contohnya nih. Baik. Contohnya ya. Contohnya biar konkret, biar tahu barangnya mana gitu ya. Nah ini. Ini namanya laporan hasil analisis. Seperti Mungkin ini. bisa di zoom, Barangnya Pak ini Yunus. saya buat yang ya. Ini contoh hasil analisis. Dia barang setengah matang, lain dengan LHKPN yang masih mentah dari pejabat. Dan ini dia setengah seperti penyelidikan gitu. Jadi seharusnya KPK jangan anggap ini sebagai pengaduan masyarakat lalu diklarifikasi, jangan. Ini barang udah setengah matang, tidak lanjuti dengan penyelidikan. Kalau ada bukti permulaan silahkan dinaikkan menjadi penyelidikan. Kalau enggak dihentikan. Nah kalau untuk LHKPN saya sarankan KPK ya karena jumlahnya sangat banyak tadi, maka perlu pakai prioritas, pakai risk-based approach, prioritas tinggi yang berisiko tinggi lah didalami. Misalnya penyelenggara high risk, public official. Yang kedua kalau perlu pakai teknologi. Yang ketiga hasilnya tolong diumumkan kepada publik. Hasilnya gimana pengecekan itu? Dibuat naming and shaming biar ada efek jerah kepada yang bersangkutan. Pak Yunus, Jadi, ini kan kita lihat ada kasus posisi, ada profil nasabah, artinya sudah ada profil-profil orang yang kemudian PPATK nilai ini mencurigakan begitu? Iya, sudah ada. Jadi kalau tadi bilang LHA cuma transaksi saja, berarti belum pernah membaca LHA itu. Belum pernah baca sama sekali. Ya, Pak Yunus, Makanya berarti kita bicara ekspektasinya sesuatu dari PPATK, ekspektasinya dari PPATK ketika sudah menyerahkan LHA ini, kemudian melihat di situ ada sesuatu yang tampaknya tidak benar, kemudian hanya diserahkan kepada Irjen saja atau diserahkan kepada institusi yang bersangkutan, itu sebetulnya di luar ekspektasi dari PPATK. PPATK tentu mengharapkan agar ada tindak lanjut lebih konkret lagi ya Pak Yunus ya? Harus lebih konkret ya. Kalau saya sarankan penyelidikan dilakukan. Jangan dianggap ini pengaduan masyarakat yang masih netral, jangan. Penyelidikan, lalu ada kewajiban bagi penerima itu memberikan feedback. Kita kasih lembaran feedback. Bagaimana hasilnya. Sampai hari ini tahu saya KPK belum ada feedback berarti. Karena belum mengisi itu mengembalikan ke PPATK. Nah itu yang diharapkan ya. Ini sudah cukup lama. Dari tahun berapa? 2012, 2013, sekarang 2023. Jadi kalau menurut saya seharusnya udah dilakukan penyelidikan. Kita bukan mau pidanakan orang. Kalau nggak ada alat bukti, hentikan. Tapi penyelidikanlah tindakan lebih lanjut dari hasil analisis dari PPATK yang udah diberi nilai tambah. Analis kita semuanya certified yang mengerti bagaimana transaksi, bagaimana indikasi pidana gitu. Baik, Pak Yunus coba yang ingin saya sampaikan. Baik, ya. Kita menuju kembali ke Mbak Ipi. Mbak Ipi silakan ditanggapi, ada beragam komentar dari 3 orang narasumber kita terkait dengan kalau ada sesuatu yang janggal dan juga soal LHA ini bukan cuma soal transaksi aja, tapi juga ada beberapa poin di situ yang sangat mencurigakan begitu. Bagaimana Mbak? Harusnya ini jangan hanya dikembalikan ke institusi saja, tetapi juga sebaiknya ada langkah yang lebih cepat lagi dengan melakukan investigasi. Mbak Ipi. Iya, Mbak Tisa, sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan begitu ya, bahwa LHA tahun 2012 itu sudah kami tindak lanjuti, betul, dan siapa yang menindaklanjuti tadi saya sudah juga sampaikan, ada bagian-bagian di KPK kemudian yang menindaklanjuti data itu sesuai dengan relevansi institusi masing-masing. Saya tidak mengatakan bahwa ini ditindaklanjuti oleh LHKPN begitu ya, tapi saya sampaikan ada bagian lain yang menindaklanjuti dan kami pastikan ada proses yang kami lakukan. Di sisi lain, kami juga menelusuri atau melakukan pemeriksaan terkait dengan LHKPN, begitu. Jadi saya kira ini memang harusnya ada 2 hal, begitu. Tapi saya tidak dapat menyampaikan lebih detail terkait dengan
apa yang sudah dilakukan tindak lanjutnya terkait dengan LHA dari bidang yang lainnya. Tapi karena memang kebetulan yang sedang ramai hari ini adalah terkait dengan pemeriksaan LHKPN atas nama yang bersangkutan, maka tadi saya jelaskan konteks pemeriksaan LHKPN seperti apa begitu. Jadi saya pastikan bahwa yang kami masukkan terkait dengan pemeriksaan LHKPN dari data LHA hanya sebatas terkait dengan transaksi keuangan, itu saja. Tetapi bahwa data tersebut tidak hanya ditindaklanjuti oleh kami di Kedeputian Pencegahan begitu ya, khususnya pada Direktorat PPLHKPN, iya benar, tapi kami tidak dapat menyampaikannya secara detail saya kira dalam kesempatan yang terbuka seperti ini. Oke, setidaknya ada target yang kedua, mungkin yang saya juga ingin sampaikan begitu ya, silakan. tadi yang disampaikan oleh Mas Zainur, saya kira itu juga suara yang selama ini KPK dorong begitu ya. Karena memang saya kira Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu dan juga momentum kali ini sebenarnya harusnya menjadi momentum kita untuk kembali mendorong bagaimana bisa kita sahkan begitu ya tentang Undang-Undang Perampasan Aset dan pembalikan beban pembuktian itu karena memang ketika misalnya kita masuk katakan LHKPN begitu, ketika seseorang atau penyelenggara negara dia mencantumkan hartanya begitu, tapi kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan lebih dalam dan dia tidak dapat buktikan dari mana sumber harta tersebut, apakah dari sumber yang sah begitu ya, maka kemudian dapat dilakukan perampasan aset dan lain sebagainya. Saya kira itu salah satu hal yang saya kira harus kita lakukan gitu ya, kalau kita concern pada upaya pemberantasan korupsi. Ya, Mbak Ipi, terkait dengan yang namanya sedang kita bahas, yaitu salah satu mantan pejabat di Kemenq, kapan yang bersangkutan akan dipanggil oleh KPK? Apakah hanya sebatas klarifikasi saja nanti, atau mungkin nanti akan mengarah pada rangkaian-rangkaian proses hukum lainnya, Mbak Ipi? Ya, sekali lagi saya tidak akan mendahului hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang kami lakukan besok hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, begitu Mbak Tisa. Tetapi memang benar bahwa kami sudah menjadwalkan klarifikasi atas nama yang bersangkutan terkait dengan isian data harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK. Nah, apa tindak lanjutnya? Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan itu dan apakah kemudian dapat ditindaklanjuti misalnya pada upaya penindakan dan sebagainya, saya kira kita menunggu pada hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang akan kami lakukan besok. klarifikasinya hanya terbatas pada Rafael Alun atau ada pihak-pihak lain yang juga akan dipanggil? Untuk besok yang kami jadwalkan terkait dengan pemeriksaan atas nama yang bersangkutan. Baik. Baik, saya ingin ke Pak Saud kalau begitu. Pak Saud, masih bersama kami Pak Saud? Baik, sambil menunggu Pak Saud, ke Pak Zainur dulu untuk menanggapi dari apa yang dijelaskan oleh Mbak Ipi tadi, Bang Zainur. Ya, sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa LHKPN itu sejak awal di-set-up sebagai instrumen untuk mencegah korupsi dan juga sebagai instrumen untuk mempermudah jika ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Tetapi sekali lagi LHKPN itu tidak punya data pembanding, yaitu database yang terintegrasi. Sehingga sekali lagi kalau Indonesia ingin segera menyelesaikan persoalan-persoalan seperti rekening gendut oleh para penyelenggara negara, penting sekali kita untuk punya database, memperbaiki pengaturan soal LHKPN, diubah tidak sekadar sanksi administratif sebagaimana Undang-Undang 2899, tetapi juga harus ada sanksi bertingkat sampai kemudian sanksi pidana begitu. Juga yang paling penting adalah segera Indonesia membahas antara Presiden dengan DPR rancangan undang-undang perampasan aset hasil kejahatan. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit soal tadi bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Yunus Hussein soal laporan LHA gitu ya. Jadi memang itu dua hal yang berbeda antara LHKPN dengan LHA. Forum ini maupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat terhadap KPK itu menurut saya valid. Kenapa? Karena KPK sudah mendapatkan LHA ya dari PPATK. Sehingga ketika masyarakat bertanya mengenai apa tindak lanjut dari KPK, itu adalah pertanyaan yang valid. Nah, selama ini KPK itu saya lihat memang sangat sedikit ya hasil dari analisis LHKPN berujung kepada proses penindakan. Mungkin ada 1-2 begitu, tetapi itu sangat sedikit. Begitu juga LHA. LHA yang dikirim oleh PPATK itu kan jumlahnya ratusan, tetapi yang kemudian berujung kepada
proses penindakan sampai penyidikan bisa sampai pada penuntutan itu juga jumlahnya sedikit. Nah itu juga menunjukkan memang perlu ada transparansi, ada akuntabilitas kepada masyarakat atas setiap LHA yang dikirimkan oleh PPATK. Dan sekali lagi khusus untuk LHKPN, ya KPK juga harus punya sistem. Sekarang dengan kecanggihan teknologi informasi seharusnya sudah ada dengan big data bisa di crawling, bisa di indeks berdasarkan tingkat risikonya. Dan itu bisa dilakukan saat ini tanpa harus menunggu nanti disahkannya RUU perampasan aset maupun database. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Saud. Pak Saud, itu tadi disampaikan oleh Mas Zainur tadi bahwa sejauh ini tuh hanya sedikit sekali dari persoalan-persoalan LHA, LHKPN yang bisa sampai ke ranah hukum begitu, tindak lanjuti dan dicari permasalahannya apa. Sebetulnya apa sih kendalanya di KPK? Mungkin Pak Saud bisa cerita secara singkat ketika masih di KPK dulu, Pak Saud. Ya saya pikir perlu banyak ini aja resource ya. Anda bayangkan aja ya, Kapolres saja se-Indonesia pokoknya gitu, atau Bupati se-Indonesia, ya kan, atau eselon 2 se-Indonesia gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana kita mencari titik-titik yang kemungkinan kita bisa sampling untuk kemudian itu bisa kita buat sebuah perspektif penindakannya sehingga berefek jera, itu diperlukan resource yang besar. Itu makanya saya bilang, ya udah jangan semua, diambil aja beberapa. Itu yang saya bilang bikin sebel itu. Ini yang mana, yang ini kok nggak didalemin? Coba datangin orang itu ke rumahnya sekarang. Contohnya gitu, saya nyebut beberapa orang gitu ya. Jadi maksud saya, sehingga normatif-normatif seperti itu, ya saya pikir nggak akan membawa apa-apa kecuali ya begitu aja. Dari tahun 99 sampai sekarang ini nggak banyak membawa dampak yang menimbulkan efek jera. Karena kita ibaratnya kayak ngelapor golongan darah sekian, udah terus kemudian nanti diklarifikasi dan seterusnya. Dan normatif-normatif kayak gitu nggak akan bisa membuat jangankan yang itu, yang sudah matang LHA tadi aja kadang-kadang nggak ini sampai jadi sumber yang lain gitu. Baik, terima kasih Pak Saud, terima kasih juga Bang Zainur, terima kasih juga Pak Yunus sudah berbagi informasi kepada kami di Kabar Petang. Semoga ada perbaikan terus ke depannya untuk penanganan hal seperti ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.